Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kelas 8 ini antum akan mempelajari pula ya di kitab Ghoyah wa Takrib. Jika sebelumnya di kelas 7 antum mempelajari kitab fikih, kitab Safinat Sulamut Taufik, Sulamut Taufik. Pada kelas 8 dan kelas 9 antum akan belajar fikih pada kitab Ghoyah wa Takrib. Ya, untuk memulai materi kitab Ghoyah wa Takrib ini, kita langsung menuju kepada bab 2, yaitu tentang bab sholat. Nah, pada bagian 1 kitab Ghoyah wa Takrib ini kita akan membahas pada materi sholat fardu dan waktu-waktunya. Ya. As-salatul mafruḍatun khamsun. Ya, di sini sebelumnya Ustazah akan membacakan Arabnya dulu, kemudian Ustazah akan mentarjimkan dan akan Ustazah jelaskan. Ya, sholat fardu ada 5. Yang pertama adalah sholat duhur. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza aswara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Awal waktu sholat duhur adalah ketika matahari tergelincir. Adapun waktu akhir adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan ukuran benda aslinya setelah bayangan waktu matahari tergelincir. Ini ilustrasinya. Awal untuk memulai sholat duhur, waktu sholat duhur adalah ketika matahari tepat berada di atas suatu benda, tergelincir ataupun pas tepat ya, tergelincir ke barat atau tepat di atas tongkat atau benda yang lain. Kemudian akhir dari waktu sholat duhur adalah ketika, ya ini adalah garis tidur, di sini adalah sudah gambarkan sebagai bayangan, ketika bayangan dari tongkat yang 3 ini sama panjangnya dengan tongkat. Jadi bayangannya sama. Jadi ketika bayangannya sudah sama dengan tinggi tongkat, maka ini sudah berakhir waktu sholat zuhur. Lalu yang kedua adalah sholat asar. Wal asru wa awwalu waqtiha ziyadatu ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Kedua adalah sholat asar, ya, awal waktunya adalah ketika bertambahnya ukuran bayangan lebih dari benda aslinya. Adapun akhir waktu ikhtiar, nah waktu ikhtiar adalah, yang disebut waktu ikhtiar adalah waktu yang dipilih malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat. Ini pendapat dari Daqiqul Id. Sedangkan secara umum waktu ikhtiar adalah waktu yang menjadi pilihan untuk mengerjakan sholat sebelum masuk pada bagian waktu berikutnya, yaitu waktu jawaz. Nah, di waktu ikhtiar untuk sholat asar adalah ketika ukuran bayangan suatu benda 2 kali dari ukuran benda aslinya. Sedangkan akhir waktu jawaz adalah pada sholat asar adalah sampai terbenamnya matahari. Ini ilustrasinya ya. Jadi ini sebelumnya, waktu jawaz adalah waktu yang masih diperbolehkan bagi seorang untuk melaksanakan sholat. Jadi batas maksimalnya untuk seorang muslim untuk melakukan sholat asar adalah sampai terbenamnya matahari. Nah, ini awalnya saya gambarkan, ini bayangannya melebihi dari panjang tongkat, walaupun lebih dari sedikit atau mungkin 1 cm ya, maka itu sudah masuk waktu sholat asar.
Kemudian waktu akhirnya adalah ketika panjang bayangannya itu sudah melebihi 2 kali panjang suatu benda atau tongkat. Begitu. Jadi kalau ini gambarannya, panah yang ada ujungnya ini adalah ini panjang dari tongkatnya sampai tengah sini. Oh, ini bayangan yang garis tidur ini adalah bayangan yang sudah panjangnya 2 kali lipat dari panjang tongkat. Nah, begitu. Ini adalah waktu sholat asar. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawadda'u wa yasturul aurata wa yuqimu sholata wa yusalli 5 raka'atin. Ketiga adalah sholat maghrib. Awal waktu sholat maghrib hanya ada satu, yaitu ketika terbenamnya matahari. Sekiranya cukup, jadi ketika terbenamnya matahari ini meliputi sekiranya cukup untuk melaksanakan azan, wudhu, memakai pakaian untuk menutup aurat, untuk melakukan sholatnya maksudnya, dan menaikkan sholat sekedar 5 rakaat. Jadi 5 rakaat ini yang dimaksud adalah 3 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Jadi ini adalah pendapat dari Qaul Jadid. Qaul Jadid adalah pendapat baru dari Imam Syafi'i, sedangkan menurut Qaul Qadim atau menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama adalah batas akhir sholat maghrib adalah sampai terbenamnya mega merah. Jadi hingga semburat merah di langit itu hilang, maka waktu sholat maghrib sudah berakhir. Dan ini pendapat Qaul Qadim ini yang lebih diunggulkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, ini sholat maghrib. Selanjutnya yang keempat adalah sholat isya. Wal insya'u wa awalu waqtiha idza ghama syafaqul ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil laili wa fil jawazil tulu'il fajri tsani. Awal waktu sholat isya adalah ketika mega merah menghilang atau semburat merah itu menghilang di langit ketika sudah masuk malam ya. Adapun waktu akhir ikhtiarnya adalah sampai sepertiga malam. Sedangkan akhir waktu jawaznya adalah sampai terbit fajar sani atau fajar kedua atau bisa disebut dengan fajar sodik. Kemudian yang terakhir adalah sholat subuh. Wasubuhu wa awalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Yang kelima adalah sholat subuh. Ya, awal waktunya adalah ketika terbit fajar tsani atau fajar kedua atau biasa disebut dengan fajar sodik. Kemudian akhir waktunya adalah ketika temaram atau pagi cerah. Jadi kalau sudah pagi maka waktu sholat subuh berakhir, atau waktu akhir jawaznya adalah terbit matahari. Ingat, kalau sholat subuh awalnya adalah terbit fajar, sedangkan akhirnya adalah terbit matahari, tidak boleh dibalik. Jadi kalau sudah waktunya subuh ya, segera bangun untuk segera melaksanakan sholat subuh. Nah, ini adalah materi kita hari ini tentang sholat fardu dan waktu-waktunya. Semoga bisa bermanfaat ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.